Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara, sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini, namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh belantakan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa, dan serigala-serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindari potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendari, 18 Mei 2020, Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara. Sekarang saatnya Presiden Joko Widodo memberikan perintah tegas kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar polisi tidak lagi mengkriminalkan warga yang berani menyuarakan pendapat yang berbeda dari pemerintah. Jika tidak, masa awal periode kedua pemerintahan Jokowi ini akan dicap sebagai permulaan rezim yang otoriter dan anti kritik. Perintah Jokowi ini amat penting dan mendesak, karena kini polisi makin merajalela menangkapi warga yang berani mengkritik kebijakan pemerintah. Dalam semua kasus itu, polisi menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang penghinaan dan penyamaran nama, serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian. Kedua pasal karet itu mudah disalahgunakan,
karena yang disebut penghinaan, pencemaran nama baik, ataupun menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan bisa ditafsirkan secara sepihak oleh aparat penegak hukum. Presiden Jokowi harus turun tangan jika tak ingin masyarakat Indonesia hidup dalam atmosfer ketakutan untuk berbeda pendapat dan mengkritik penguasa. Pemimpin yang sudah terpilih secara demokratis tak boleh memberangus kebebasan warganya. Beberapa kritik mungkin terdengar kasar, bahkan menjurus ke penghinaan. Namun itu bukan alasan untuk menjebloskan orang ke bui. Untuk memutus rantai kriminalisasi kebebasan berpendapat ini, Dewan Perwakilan Rakyat harus segera merevisi Undang-Undang ITE dan mengubah sanksi pidana untuk pasal pencemaran nama dan ujaran kebencian. Tanpa itu, kita perlahan sedang berubah menjadi rezim otoriter yang anti kritik. Kadis Penat Kolonel Infantri Nefra Firdaus buka suara soal penangkapan yang dilakukan terhadap salah satu pejabat TNI, Ruslan Buton, karena meminta Presiden Joko Widodo mundur. Menurut Nefra, kasus tersebut kini sepenuhnya ditangani oleh Polri. Iya, benar. Sekarang yang bersangkutan sudah ditangani oleh Polri, ujar Nefra ketika dihubungi. Nefra pun membenarkan bahwa Denpom TNI AD terlibat dalam penangkapan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Wabula, Kabupaten Buto, Sulawesi Tenggara pada Kamis kemarin. Menurut dia, hal itu dilakukan karena dari Polri memang ada permintaan bantuan. Polri memang minta bantuan seperti beberapa kasus yang melibatkan mantan TNI, tambah Nefra. Namun, lanjut Nefra menerangkan, Denpom TNI AD hanya mendampingi proses penangkapan saja. Setelah itu, Ruslan berada di bawah penanganan Polri. Ditangani Polri karena status Ruslan sudah menjadi warga sipil, kata Nefra. Ketahui, Ruslan Buton ditangkap polisi pada Kamis 28 Mei siang. Dia digelandang polisi akibat viralnya rekaman suara yang berisi pembicaraan surat terbuka kepada Presiden Jokowi, di mana salah satu poinnya meminta agar Jokowi mundur. Dia bahkan sempat berujar tidak menutup kemungkinan ada revolusi rakyat jika Jokowi tak kunjung melepas jabatannya. Sekarang ini sedang viral perlawanan politik yang dilakukan oleh Ruslan Buton. Dia adalah seorang tentara yang diberhentikan dari TNI Angkatan Darat. Kesalahannya menurut Mahkamah Militer Ambon terlibat pembunuhan. Selain dipecat, Ruslan juga dihukum penjara 22 bulan. Dia bebas pada akhir 2019 lalu. Kalau Mahkamah Militer memvonis Ruslan sebagai pembunuh, tidak begitu halnya di mata warga Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Warga menganggap Ruslan sebagai pahlawan. Menurut berbagai tulisan online, Ruslan berhasil menghentikan kesewenangan seorang penjahat, namanya LG, yang dikatakannya punya kelompok sadis. Inilah background singkat Ruslan Buton. Mantan Kapten Angkatan Darat yang berpostur tegap itu saat ini menunjukkan bahwa dia ingin menyelamatkan Indonesia. Tak tanggung-tanggung, dia menulis surat terbuka yang divideokan. Video itu kemudian viral sejak 18 Mei 2020. Di dalam orasi video itu, Ruslan meminta agar Presiden Jokowi mengundurkan diri. Dikutip dari CNN Indonesia, Ruslan berkata, "Namun, bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, ras, dan agama." Gara-gara surat ini, Ruslan berurusan dengan kepolisian. Kemarin 28 Mei 2020, dia dibawa polisi. Penangkapan ini sangat high profile, sampai-sampai Densus 88 ikut turun. Ada sejumlah pamen polisi dan militer yang mendatangi rumahnya di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, bisakah dipercaya bahwa Ruslan sedang melakukan perlawanan politik? Mungkinkah ada X Factor dalam drama ini? Bagi saya pribadi, saya bersangka baik saja. Saya yakin Ruslan adalah bagian dari banyak orang, bisa jutaan atau puluhan juta, yang sedang resah melihat cara negara dan pemerintahan dikelola. Jika jutaan orang lainnya memilih diam membisu dalam ketidakberdayaan, Ruslan tampil beda. Dia langsung menghadap Jokowi, bisa dipahami. Di dalam dirinya, pastilah masih mengalir berliter-liter darah yang tidak mengenal takut. Karena itu, saya tidak skeptis tentang motif Ruslan. Saya tak percaya ada faktor-faktor X yang memantik perlawanan politik warga Kecamatan Lede ini. Menurut hemat saya,
Ruslan memang murni merasa tak nyaman dengan situasi akhir-akhir ini. Mungkin dia telah melakukan observasi yang serius dan panjang terhadap hiruk-pikuk politik Indonesia. Sangat mungkin pula Ruslan telah mengumpulkan banyak catatan buruk tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya tentang keanehan-keanehan yang terkait dengan investasi Cina, tentang tenaga kerja Cina yang masuk ke negara ini dengan legal maupun tidak legal, tentang utang yang menumpuk, tentang jebakan utang Cina, dan tentang pengaruh Cina yang semakin besar di Indonesia. Boleh jadi Ruslan mengikuti berita, laporan, komentar, dan lain sebagainya mengenai makin banyaknya impor produk makanan, pertanian, dan manufaktur yang datang dari Cina. Sehingga, seperti dikatakan banyak orang, Ruslan pun berkesimpulan bahwa apa saja yang diperlakukan ataupun diperlukan Indonesia didatangkan dari Cina. Sehingga pula kedaulatan negara ini bagaikan berpindah ke genggaman Cina. Bisa jadi juga, Ruslan banyak mengamati diskusi dan diskursus tentang komunisme dan gejala kebangkitan PKI di negeri ini. Tentang sisa-sisa PKI yang semakin percaya diri dan lain-lain. Tentang pemameran lambang atau simbol PKI dan komunisme yang semakin sering terjadi di berbagai pelosok negeri. Mungkin pula Ruslan ikut mengamati ketimpangan dalam penegakan hukum dan keadilan. Boleh jadi, mantan tentara ini sependapat dengan banyak orang bahwa hukum hanya dibuat untuk mengikat rakyat jelata. Tidak untuk elit politik dan elit ekonomi dan bisnis. Tidak untuk para pengusaha dan konglomerat rakus yang mengeruk kekayaan Indonesia tanpa syarat, tanpa batas. Barangkali, semua ini membisikkan kekhawatiran ke telinga Ruslan, yang kemudian mungkin menggiring pikirannya untuk menyimpulkan bahwa kedaulatan rakyat atas NKRI ini sedang terancam. Wallahu a'lam. Lantas, apakah Ruslan buton sendirian? Tampaknya tidak. Sekarang ini sudah bermunculan tagar-tagar yang bertajuk dukungan untuk Pak Kapten.